Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggi Novianti dengan NIM channel D02209 dengan mata kuliah Teknik Penulisan Akhir, judul PPT Teknik Presentasi, Alat dan Media Presentasi, dosen pengampu Dr. Wirmi Kaputra, SEMSI. Baiklah, materi pertama itu apa pengertian presentasi. Presentasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, ide, program, layanan, produk, dan lain-lain kepada audiens tertentu. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, presentasi merupakan proses untuk memperkenalkan, menyajikan, dan mengemukakan suatu hal dalam bentuk diskusi maupun forum. Sehingga bisa dikatakan bahwa presentasi adalah salah satu bentuk kegiatan komunikasi publik atau berbicara di hadapan publik. Tujuannya adalah untuk menyampaikan berbagai informasi pada publik. Baiklah, yang kemudian itu tujuan dari presentasi. 1. Menyampaikan materi. Secara umum, presentasi digunakan untuk menyampaikan materi ataupun informasi. Presentasi ini sering dilakukan apabila terdapat materi yang perlu disampaikan, misalnya materi tentang produk tertentu yang sedang dirancang. Yang kedua, merumuskan ide. Selanjutnya adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan, di mana biasanya presentasi biasa dilakukan saat sekelompok orang melakukan brainstorming. Yang ketiga, meyakinkan audiens. Meskipun tidak semua, tetapi ada presentasi tujuannya untuk mempersuasi atau meyakinkan agar audiens bersedia melakukan apa yang presentator katakan. Yang keempat, menghibur. Sebenarnya presentasi sendiri tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat formal. Terdapat pula presentasi yang bertujuan untuk menghibur audiens. Presentasi semacam ini bisa dijumpai dalam acara komedi, di mana presentator menyampaikan cerita tertentu yang dibalut komedi agar audiens tertawa. Yang kelima, menginspirasi dan memotivasi. Berikutnya, tujuan presentasi juga bisa untuk menginspirasi dan memotivasi audiens. Dalam presentasi semacam ini, biasanya presentator akan menyampaikan suatu hal dengan semangat. Yang keenam, promosi. Selanjutnya, presentasi juga bisa ditujukan untuk melakukan promosi. Biasanya di sini marketing yang akan mempromosikan produk atau layanan kepada audiens yang target pasar. Misalnya yang memasak di acara arisan untuk melakukan promosi alat untuk memasak. Materi berikutnya itu alat dan media presentasi. Yang pertama ada Microsoft PowerPoint. Aplikasi ini menjadi salah satu yang populer digunakan dalam presentasi. Bahkan penggunaannya sudah seperti default aplikasi untuk menunjang presentasi. Hal ini karena sistem operasi yang digunakan oleh mayoritas orang-orang adalah Windows, di mana PowerPoint merupakan aplikasi bawaan dari Microsoft Office. Oke, yang kedua, Google Slides. Jika PowerPoint bisa digunakan secara offline, berbeda dengan Google Slides yang penggunaannya harus online. Aplikasi ini menyajikan interface yang sederhana dan simpel sehingga sangat mudah untuk dipahami. Background presentasi yang tersedia pun cukup menarik untuk memaparkan berbagai jenis presentasi. Yang ketiga itu Prezi. Aplikasi Prezi ini menyediakan konsep pathway points yang menarik, efek animasi yang lebih menarik. Prezi bisa digunakan baik melalui ponsel maupun desktop. Yang keempat itu Visme. Visme merupakan salah satu aplikasi presentasi terbaik yang berbasis cloud. Aplikasi ini tidak hanya menawarkan fitur menarik, tapi juga bisa membuat tema produk, visualisasi data, infografis, laporan, hingga membuat resume. Yang kelima tuh LibreImpress Presentation. Aplikasi ini merupakan bawaan dari sistem operasi Linux yang mendukung presentasi Anda. Aplikasi ini bisa dijadikan sebagai andalan di dunia perkantoran agar tetap produktif tanpa jaringan internet. Yang keenam, SlideDock. SlideDock merupakan aplikasi berbasis online yang bisa menggabungkan berbagai jenis slide, mulai dari Prezi, PDF, halaman web, PowerPoint, hingga video klip. Bahkan aplikasi ini memungkinkan Anda tidak harus membuka layar desktop ataupun mengganti slide manual. Sekian dari saya, terima kasih.